Dalam perjalanan hidup, kita sering berpikir bahwa tantangan terbesar datang dari luar diri, dari kesulitan ekonomi, dari keadaan yang tidak menentu, dari cobaan hidup yang terasa menekan dada. Tetapi seringkali, tanpa kita sadari, tantangan terbesar justru hadir dari mereka yang ada di sekitar kita. Manusia-manusia yang kita anggap teman, saudara, bahkan orang terdekat. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan perjalanan itu tidak pernah ditempuh sendirian. Kita berjalan di tengah keramaian, berinteraksi, berbagi cerita, berbagi rasa. Namun tidak semua yang hadir dalam hidup kita membawa cahaya. Ada yang datang membawa ketulusan, memberi energi, dan menumbuhkan semangat. Tapi ada juga yang hadir seperti racun yang tak terlihat. Mereka mungkin tersenyum di depanmu, menepuk bahumu, bahkan berpura-pura mendukungmu. Namun di balik itu, mereka perlahan melemahkan langkahmu, mengurangi keyakinanmu, bahkan mencuri kedamaianmu. Disinilah kebijaksanaan diperlukan. Karena sejatinya, kita tidak bisa memilih keluarga yang melahirkan kita. Tapi kita bisa memilih siapa yang akan kita izinkan berjalan bersama kita. Kita tidak bisa mencegah angin berhembus, tapi kita bisa memilih arah layar yang akan kita bentangkan. Ada pepatah lama yang berkata, "Tunjukkan padaku 5 orang terdekatmu, dan aku akan menunjukkan masa depanmu." Kata-kata ini sederhana, tapi sangat dalam. Lingkungan, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita adalah cermin yang memantulkan siapa kita. Bila cermin itu buram, kita bisa kehilangan jati diri. Bila cermin itu jernih, kita bisa melihat cahaya yang membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Bayangkan sebuah taman. Bila di dalam taman itu ada bunga indah, harum semerbak, kita akan betah berlama-lama di sana. Tapi bila taman itu penuh semak berduri, kita hanya akan terluka. Begitu pula hati kita. Ia bisa menjadi taman yang penuh bunga jika kita merawatnya dengan kehadiran orang-orang baik. Tetapi hati kita bisa penuh duri bila kita membiarkan diri dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang beracun. Ada orang-orang yang, jika kita dekat dengan mereka, hidup kita terasa lebih berat. Energi mereka seolah menarik kita ke bawah. Kata-kata mereka meruntuhkan semangat kita. Sikap mereka melemahkan keyakinan kita. Mereka bukan musuh dalam arti terang-terangan menyerang, tetapi mereka adalah musuh yang tersembunyi. Musuh yang memakai topeng manis yang merayap perlahan dan pada akhirnya meninggalkan luka yang dalam. Dan inilah yang akan kita bahas, 7 jenis orang yang bisa membahayakan hidupmu. Mereka ada di sekitar kita. Mungkin kita pernah bertemu dengan mereka. Bahkan tanpa sadar, mungkin mereka sudah lama berada dalam lingkaran kita. Namun pembahasan ini bukan untuk menumbuhkan kebencian. Tidak. Kebencian hanya akan meracuni jiwa kita sendiri. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita waspada. Agar kita bisa menjaga jarak, menjaga energi, dan menjaga hati dari racun yang tak terlihat. Karena dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan sejauh mana kita membiarkan mereka memengaruhi jiwa kita. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang salah. Hidup terlalu berharga untuk disia-siakan pada orang yang hanya melemahkanmu. Ingatlah, setiap langkah yang salah akan mengulur waktu. Dan setiap hubungan yang salah akan membuatmu semakin jauh dari jati diri dan tujuan hidupmu. Maka, bukalah telinga, bukalah hati, dan izinkan dirimu melihat dengan lebih jernih. Mari kita telusuri bersama, siapakah 7 jenis orang yang diam-diam membahayakanmu? Orang-orang yang mungkin perlu kamu jauhi demi keselamatan jiwa dan kedamaian hidupmu. Orang yang pertama, si tukang gosip.
ada satu jenis orang yang tampak biasa, tapi sebenarnya sangat berbahaya bagi ketenangan hidup kita. Mereka adalah tukang gosip. Orang-orang yang lidahnya seolah tidak bisa diam, yang setiap kali duduk bersama hanya sibuk membicarakan aib orang lain. Sekilas, mungkin gosip terdengar ringan, sekadar obrolan pengisi waktu, tawa kecil di sela kesibukan. Tetapi di balik itu, gosip adalah racun yang perlahan menyebar. Ia tidak hanya merusak nama orang yang dibicarakan, tapi juga merusak hati pendengarnya. Karena saat kita terlalu sering mendengarkan keburukan orang lain, hati kita ikut terkotori. Kita mulai melihat manusia hanya dari sisi gelapnya, kehilangan rasa hormat, dan lupa bahwa setiap orang punya kebaikan yang tidak terlihat. Bahaya terbesar dari seorang tukang gosip bukan hanya pada orang yang jadi bahan cerita, tetapi pada kita sendiri. Sebab, sadar atau tidak, ketika kita dekat dengan mereka, kita akan ikut terseret. Hari ini mereka membicarakan orang lain bersamamu, tapi besok mereka bisa membicarakan dirimu di hadapan orang lain. Kepercayaan yang semula kamu berikan akan berbalik menjadi senjata yang menusukmu. Tukang gosip juga pencuri waktu. Jam-jam yang seharusnya bisa dipakai untuk membicarakan ide, mimpi, atau hal-hal yang membangun, habis hanya untuk membicarakan kesalahan orang lain. Dan lebih buruk lagi, gosip menular. Sekali kita terbiasa mendengar, lambat laun kita akan ikut bicara. Itulah mengapa berhati-hatilah dengan orang seperti ini. Jangan biarkan telingamu menjadi tong sampah cerita yang tak bermanfaat. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari rantai panjang yang merusak reputasi orang lain. Orang bijak pernah berkata, hanya orang yang kecil hatinya yang sibuk membicarakan orang lain. Orang yang besar hatinya sibuk membicarakan ide dan karya. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa memilih lingkaran pertemanan bukan soal berapa banyak teman yang kita punya, tapi seberapa berkualitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jika kamu bertemu dengan orang yang hidupnya selalu diisi gosip, berhati-hatilah. Dengarkan seperlunya, lalu jaga jarak. Karena semakin lama kamu dekat dengannya, semakin besar pula risiko kepercayaanmu dikhianati. Yang kedua, si tukang iri dan dengki. Ada jenis orang lain yang tidak kalah berbahaya dibandingkan tukang gosip, yaitu mereka yang hatinya penuh iri dan dengki. Orang-orang seperti ini sulit sekali melihat orang lain bahagia. Keberhasilanmu terasa seperti duri yang menusuk mereka. Senyummu dianggap ancaman bagi kebahagiaan mereka sendiri. Ciri-cirinya sederhana. Ketika engkau mendapatkan rezeki, mereka tidak ikut bersyukur, justru wajah mereka masam. Saat engkau berhasil, mereka pura-pura memberi selamat, tetapi di hatinya terbakar amarah. Bahkan kadang mereka sengaja merendahkan prestasimu, seolah-olah apa yang kamu capai hanyalah kebetulan semata. Bahaya dari orang yang iri bukan hanya pada sikapnya, tetapi juga pada energi yang ia pancarkan. Iri ibarat api kecil yang membara di dalam hati. Dan api itu bisa menjalar, membuat suasana menjadi panas, dan merusak hubungan yang semula baik. Lebih jauh lagi, orang yang iri tidak akan berhenti di dalam hati saja. Seringkali mereka melangkah lebih jauh, berusaha menjatuhkanmu, merusak nama baikmu, atau membuatmu merasa dirimu tidak layak atas apa yang kamu punya. Inilah mengapa orang-orang seperti ini disebut berbahaya. Karena mereka bukan hanya tidak bahagia dengan hidupnya, tetapi juga tidak ingin orang lain bahagia. Hati-hati, sebab iri bisa menyusup halus. Mereka mungkin tetap ada di sekitarmu, berpura-pura dekat, berpura-pura mendukung, tapi perlahan mereka berusaha menarikmu ke bawah, agar kamu tidak melangkah lebih jauh daripada mereka.
Satu hal yang perlu kamu ingat, orang yang iri tidak pernah benar-benar melihat hasil jerih payahmu. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka lupa betapa banyak air mata, usaha, dan kesabaran yang kamu lalui. Karena itu, jangan pernah biarkan kata-kata mereka meruntuhkan semangatmu. Jika engkau bertemu dengan orang seperti ini, lebih baik jaga jarak. Jangan biarkan cahayamu padam hanya karena ada hati yang gelap. Ingatlah, keberhasilanmu bukan untuk membuat orang lain kecil, tetapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa setiap usaha selalu berbuah. Jenis orang berbahaya berikutnya adalah si manipulator. Orang-orang yang pandai memainkan kata, wajahnya tampak manis, ucapannya terdengar meyakinkan. Tetapi di balik itu semua tersimpan niat untuk memanfaatkanmu. Mereka punya satu ciri khas, selalu membuatmu merasa berhutang budi. Mereka bisa saja menolongmu, tapi bukan karena ketulusan, melainkan agar suatu saat mereka bisa menagih kembali dengan cara yang membuatmu sulit menolak. Mereka tahu bagaimana menyentuh emosimu, membujuk dengan kata-kata, bahkan membuatmu merasa bersalah bila tidak mengikuti kemauan mereka. Bahaya terbesar dari manipulator adalah mereka membuat kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Tanpa sadar, kita berjalan di atas jalur yang mereka buat, mengambil keputusan bukan karena keinginan kita, tetapi karena tekanan halus yang mereka ciptakan. Kita merasa seperti masih punya pilihan, padahal sebenarnya sudah terjebak dalam permainan mereka. Manipulator tidak selalu terlihat jahat. Justru seringkali mereka tampil menawan, ramah, dan penuh perhatian. Inilah topeng yang membuat banyak orang terperangkap. Namun di balik senyumnya, ada perhitungan dingin. Setiap kebaikan yang ia berikan disimpan sebagai modal untuk kepentingannya kelak. Hubungan dengan orang seperti ini membuat hati lelah, karena kita terus merasa bersalah, seolah-olah tidak pernah cukup membalas kebaikan mereka. Padahal sejak awal, kebaikan itu hanyalah umpan. Cara terbaik menghadapi manipulator adalah dengan menyadari permainan mereka sejak awal. Jangan mudah silau dengan pujian, jangan mudah terlena oleh perhatian yang tampak manis. Lihatlah tindakan nyata mereka, apakah benar-benar tulus. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan rasa terikat pada orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Lebih baik menjaga jarak sejak awal daripada harus melepaskan diri setelah terikat terlalu dalam. Ingatlah, kebebasanmu adalah harga yang tidak boleh ditukar dengan senyum palsu siapapun. Jenis orang berbahaya berikutnya yang keempat adalah si pengeluh abadi. Mereka ini bukan sekadar berbagi cerita tentang kesulitan hidup, melainkan menjadikan keluhan sebagai napas sehari-hari. Apapun yang terjadi, selalu ada alasan untuk mengeluh. Ketika hujan turun, mereka mengeluh karena jalanan becek. Saat matahari bersinar, mereka mengeluh karena panas. Bahkan ketika diberi kesempatan baik sekalipun, mereka tetap menemukan sisi buruk yang bisa dipersoalkan. Bahaya dari orang seperti ini adalah energi negatif yang menular. Semangat yang tadinya menyala bisa padam hanya karena mendengarkan keluhan mereka terus-menerus. Perlahan, kita ikut merasa berat menjalani hidup, ikut melihat dunia dengan kacamata buram, dan kehilangan rasa syukur. Si pengeluh abadi juga membuat kita terjebak dalam lingkaran masalah tanpa solusi. Mereka tidak benar-benar mencari jalan keluar, karena yang mereka cari hanyalah telinga yang mau mendengar. Lama-lama, waktu kita habis hanya untuk menampung keluhan, tanpa ada perubahan nyata yang lahir dari obrolan itu. Kita perlu membedakan antara orang yang sedang butuh tempat bercerita dengan orang yang memang menjadikan keluhan sebagai gaya hidup.
Yang pertama, wajar, setiap manusia butuh teman bicara. Tapi yang kedua berbahaya, karena akan terus menguras energi tanpa akhir. Menghadapi orang seperti ini, kita harus berani tegas. Bukan berarti meninggalkan mereka sepenuhnya, tetapi memberi batas. Jangan biarkan semangatmu tersedot habis hanya karena menampung energi negatif. Ingatlah, kita hanya bisa membantu orang yang mau berusaha keluar dari masalahnya, bukan mereka yang memilih tinggal di dalamnya. Hidup ini sudah cukup berat dengan masalah kita sendiri. Jangan biarkan beban orang lain yang penuh keluhan ikut memadamkan cahaya di jalanmu. Pelihara syukurmu, karena syukur adalah benteng terkuat dari segala racun keluhan yang datang dari luar. Jenis orang berbahaya berikutnya yang kelima adalah mereka yang bermuka dua. Di depanmu, mereka bisa bersikap manis, seolah-olah mendukung, bahkan mengaku setia. Namun di belakangmu, mereka bisa saja menusuk dengan kata-kata, membocorkan rahasia, atau bahkan merusak reputasimu. Bahaya dari orang bermuka dua terletak pada ketidakpastian. Kamu tidak pernah benar-benar tahu apakah kata-katanya tulus atau hanya sekadar topeng. Mereka pandai menyesuaikan wajah, bisa tampak setia di hadapanmu, lalu berubah total ketika berada di hadapan orang lain. Hubungan dengan orang seperti ini membuat hati gelisah. Kita merasa dekat, tapi selalu ada rasa curiga. Kita ingin percaya, tapi selalu ada bayangan bahwa suatu hari kita akan dikhianati. Itulah mengapa orang munafik jauh lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Musuh yang jelas lebih mudah dihadapi, sedangkan pengkhianatan yang disembunyikan bisa menghancurkan kita dari dalam. Ciri lain dari orang bermuka dua adalah ketidakkonsistenan. Apa yang ia ucapkan sering tidak sesuai dengan tindakannya. Hari ini berpura-pura membela, besok diam-diam menjelekkan. Hari ini ikut tertawa bersama, besok menertawakanmu di lingkaran lain. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah membatasi kepercayaan. Jangan mudah membuka seluruh isi hatimu kepada mereka. Jangan menyerahkan rahasia yang berharga pada orang yang belum terbukti kesetiaannya. Percayalah, lebih baik sendirian dengan hati tenang daripada ditemani orang yang tersenyum di depan tapi menyiapkan pisau di belakang. Ingatlah, kepercayaan itu ibarat kaca. Sekali retak, sulit kembali utuh. Maka berhati-hatilah dalam memilih kepada siapa engkau menaruh kepercayaan. Jauhi orang bermuka dua, karena hidupmu terlalu berharga untuk dikhianati. Berikutnya yang keenam, ada juga jenis orang yang bisa sangat membahayakan ketenangan hidupmu, yaitu mereka yang pemarah dan penuh drama. Mereka mudah sekali tersulut, seolah-olah hal kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Hidup mereka selalu penuh konflik, selalu ada cerita ribut, selalu ada pertengkaran yang diciptakan. Bahaya dari orang pemarah adalah mereka membuat kita ikut hidup dalam ketegangan. Kedamaian yang kita miliki bisa hilang hanya karena satu ledakan emosi mereka. Saat duduk bersama, kita tidak pernah tahu kapan kata-kata akan berubah jadi amarah, kapan senyum akan berganti dengan teriakan. Sementara itu, si tukang drama tak kalah merepotkan. Segala sesuatu dibesar-besarkan. Hal yang seharusnya sederhana diputar menjadi cerita panjang penuh konflik. Mereka seolah-olah hidup untuk menciptakan kekacauan, karena dari sanalah mereka merasa diperhatikan. Orang-orang seperti ini bisa menguras energi kita, bukan hanya karena emosinya yang berlebihan, tapi juga karena mereka menuntut kita untuk selalu ikut dalam drama yang mereka ciptakan. Padahal, setiap orang punya batas kesabaran, dan terlalu sering berada di dekat mereka hanya akan membuat hati kita lelah. Kita perlu ingat,
Ketenangan adalah salah satu aset terbesar dalam hidup, dan siapapun yang mengacaukannya berarti sedang merampas salah satu harta yang paling berharga dari diri kita. Itulah sebabnya, bila bertemu orang pemarah dan penuh drama, jagalah jarak seperlunya. Tidak perlu terpancing, tidak perlu ikut larut, karena semakin sering kita memberi ruang, semakin besar mereka menguasai hidup kita dengan konflik yang tidak ada habisnya. Hidup ini sudah penuh dengan ujian yang nyata. Jangan biarkan dirimu ikut menanggung ujian tambahan dari orang-orang yang hanya pandai menciptakan masalah. Kedamaian hatimu jauh lebih penting daripada drama siapapun. Jenis terakhir dari orang berbahaya adalah mereka yang egois dan tega berkhianat. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri, memikirkan kepentingannya, dan rela mengorbankan siapapun asalkan keinginannya terpenuhi. Ciri-cirinya jelas: ketika bersama, semua terlihat baik-baik saja selama sesuai dengan kemauannya. Namun ketika keadaan berbalik, mereka tidak segan meninggalkanmu. Kesetiaan bukan bagian dari kamus hidup mereka. Yang ada hanyalah keuntungan pribadi. Orang egois membuatmu merasa sendirian, meski kamu sedang bersama. Mereka tidak benar-benar mendengarkan, tidak benar-benar peduli, dan tidak akan hadir ketika engkau membutuhkannya. Mereka hanya datang ketika ada sesuatu yang bisa diambil darimu. Sementara itu, orang yang tega berkhianat jauh lebih berbahaya. Mereka bukan hanya tidak ada untukmu, tetapi juga bisa menjatuhkanmu. Mereka bisa memanfaatkan rahasia yang kamu percaya atau menginjakmu demi naik lebih tinggi. Luka yang ditinggalkan pengkhianatan seringkali lebih dalam daripada luka apapun, karena ia datang dari orang yang kita kira dekat. Menghadapi orang egois dan pengkhianat, kita perlu ketegasan. Jangan berharap kesetiaan dari hati yang tidak mengenal loyalitas. Jangan menunggu keikhlasan dari jiwa yang hanya tahu mengambil. Hidupmu akan jauh lebih ringan ketika kamu berani berkata, "Cukup." Ingatlah, kita berhak memilih siapa yang ada di sekitar kita. Dan menjauh dari orang yang hanya membawa luka bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan untuk menjaga diri. Karena pada akhirnya, lebih baik berjalan sendirian di jalan yang benar, daripada dikelilingi orang-orang yang menjerumuskanmu.